Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuh kami, Tuhan pemulih kami, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa melayani jemaat GBI Mangga 2. Terima kasih untuk Ibu Ati yang telah memberikan kesempatan buat saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah baik secara onsite maupun secara online. Beli pepaya di Jalan Malabar, Jakarta. Tahun 2022, tetaplah percaya, sabar, dan bersuka cita. Amin. Puji Tuhan, tema kita minggu ini adalah ikut. Ya. Saya terinspirasi dengan satu ayat, di mana satu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, di dalam Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, Yesus sedang berjalan pada waktu itu menyusuri Danau Galilea dan dia melihat ada dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan beberapa murid yang lain. Mereka itu sedang menebarkan jala di danau. Karena mereka adalah penjala ikan. Ya, itulah profesi mereka. Itulah pekerjaan mereka sehari-hari. Dan hari ini, ajakan yang sama itu juga ditujukan kepada kita. Pada waktu itu Yesus mengajak murid-muridnya, "Kamu ikut aku untuk menjadi penjala manusia." Ya. Dan hari ini Tuhan juga mengajak setiap kita, saudara. Saudara bisa tetap berjalan, melanjutkan aktivitas saudara sebagai pebisnis, sebagai seorang guru, sebagai ibu rumah tangga atau profesi lainnya. Ya. Saudara tetap bisa melakukan hal itu, tetap bisa melanjutkan kegiatan saudara. Tetapi hari ini Tuhan mengajak kita untuk kita bekerja, tetapi kita juga menjadi people helper, ya. Ini bahasa kekiniannya dari menjala manusia saat ini, people helper, ya. Menjadi people helper bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita, ya. Menolong mereka untuk menerima kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Ya, sehingga sebagai pebisnis, saudara juga menjadi pebisnis yang menolong seseorang untuk mengalami kasih Tuhan dan mereka mengenal Tuhan. Saudara sebagai seorang ibu rumah tangga, saudara juga bisa menjadi people helper bagi tetangga saudara. Sehingga melalui kehidupan saudara, mereka bisa mendengar kabar baik yang memulihkan hidupnya. Sampai di sini yang mengerti apa yang saya maksudkan boleh katakan amin. Ya. Nah, Tuhan mengajak kita untuk menjala manusia. Nah, yang jadi persoalan di sini adalah kita itu mau ikut tapi nggak tahu gimana syaratnya gitu loh. Nah, akibat ketidaktahuan kita inilah, maka yang terjadi adalah merasa bahwa kekristenan itu membosankan. Merasa bahwa kekristenan itu kaku ya. Ketidaktahuan kita bahkan bisa membuat kita kecewa sama Tuhan. Saya udah ikut Tuhan, kenapa saya jatuh miskin? Kenapa saya sakit parah seperti ini? Padahal saya udah ikut Tuhan. Kenapa rumah tangga saya jadi berantakan?
Sementara orang-orang yang belum percaya kepada Yesus rumah tangganya baik-baik. Orang yang belum percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat bagi dunia ini, umurnya panjang. Kenapa saya yang udah jadi Kristen, saya ditinggal pergi oleh orang-orang yang saya kasihi. Bahkan anak saya meninggal karena usianya masih muda lagi. Saudara, ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita jadi kecewa sama Tuhan karena ketidaktahuan ini. Nah, hari ini kita akan belajar ada 4 hal penting sebagai syarat untuk ikut Tuhan menjadi penjala manusia. Menjadi people helper yang juga akan membuat kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Sekalipun di masa pandemi yang belum berakhir ini, saudara. Sekalipun resesi ekonomi masih terjadi, tapi kita akan mengalami, kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang siap boleh katakan yes gitu ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, syaratnya di sini adalah ikut. Katakan sama-sama ikut. Nah, ikut yang saya maksudkan di sini adalah sebuah akronim, saudara. Sebuah singkatan dari yang I, yang pertamanya adalah identitas. Katakan sama-sama identitas. Saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, Petrus menulis, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Ya, bangsa yang kudus. Etnos hagion. Umat kepunyaan Allah. Ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, dari ayat yang tadi saya bacakan jelas ya, bahwa identitas yang Tuhan berikan kepada kita adalah bangsa terpilih. Genos ekleton. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah masih banyak orang Kristen yang mencari jati dirinya sendiri. Yang mencari identitasnya, saya ini apa ya? Padahal hidup bangsa pilihan bukan tentang mencari diri sendiri. Melainkan menerima identitas baru dengan iman dan menghidupinya. Saudara, kita nggak perlu cari jauh-jauh. Saya ini siapa? Identitas saya itu apa? Saya ini orang Kristen yang seperti apa? Back to the Bible. Apa yang firman Tuhan nyatakan tentang saudara dan saya yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Kamu bangsa yang terpilih. Ya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak orang Kristen yang sadar identitasnya di dalam Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa krisis yang paling mengerikan, krisis yang paling menyakitkan sebetulnya bukanlah krisis ekonomi. Bukan juga krisis kesehatan, bukan juga krisis rumah tangga, melainkan krisis identitas. Akibat krisis identitas sebagai anak Allah, sebagai bangsa yang terpilih, maka yang terjadi apa? Kita hidup dalam kondisi dikendalikan oleh hawa nafsu. Dikendalikan oleh kedagingan kita, bukan dalam pimpinan Roh Kudus. Paradigma kita bukan paradigma kerajaan Allah. Melainkan paradigma duniawi. Bahkan paradigma kerajaan kegelapan, saudara. Alkitab menyatakan agar kita jangan mengasihi atau bersahabat dengan dunia. Yang dimaksud dunia di sini adalah suatu sistem yang penuh kejahatan. Yang dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Yang berada di bawah pengaruh iblis. Atau sistem manusia yang seringkali bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Ini mengerikan, saudara. Akibatnya apa? Agamanya sih Kristen. Tapi kelakuannya tidak seperti Kristus.
minum kopi nyemil kue sus. Ditambah kelepon pakai santan. Ngakunya sih percaya Yesus. Kelakuannya ngikutin caranya setan. Saudara perhatikan, identitas kepunyaan Allah itu tidak dibuat-buat. Ya. Tetapi muncul dari dalam ketika seseorang memiliki keberanian, katakan sama-sama keberanian, untuk melepaskan manusia lamanya. Saudara, menurut saudara, hal yang paling gampang untuk tahu seseorang kebangsaannya apa, itu dari apanya ya kira-kira? Dari bahasanya atau dari fisiknya? Ini kalau kita ketemu sama seseorang nih, kita tahu dia berkebangsaan apa, itu dari bahasanya atau dari bentuk fisiknya? Bahasanya. Fisiknya bisa sama-sama berkulit hitam, betul? Tapi kita tahu kebangsaannya apa, itu dari bahasanya. Oh, ternyata dia orang Prancis. Karena bahasa Prancis yang dia pakai. Oh, ternyata dia orang Inggris. Karena bahasa Inggrisnya itu British banget gitu loh. Ya. Nah, begitu juga yang paling gampang untuk kita tahu seseorang adalah Kristen yang orisinil atau Kristen yang nihil. Itu dari mana? Dari apa yang kita ucapkan. Betul nggak? Yesus berkata begini, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Saudara, saya menyaksikan apa yang saya pernah nonton videonya dari almarhum Pendeta Pratama Budiman. Almarhum Koyupo pada bulan Mei 2020. Beliau pernah menyampaikan pesan kepada jemaat di GBI Mangga 2 ini. Jangan bikin social distancing sama Tuhan. Sudah ingat itu? Ya, supaya jangan tertular COVID-19. Memang harus kita buat social distancing dengan sesama. Ya, prokesnya kan. Tapi jangan bikin social distancing sama Tuhan. Justru di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, kita harus semakin melekat dengan Tuhan. Yang mengerti katakan, Saudara, perubahan 180 derajat inilah yang membuat hidup lama kita semakin terkikis dan kita bisa tinggalkan. Karena identitas sebagai anak Allah, bangsa yang terpilih, chosen people, itu gak bisa dibuat-buat, saudara. Identitas itu muncul dari dalam kita. Persekutuan kita dengan Roh Kudus itu membuat kita semakin lama semakin meninggalkan manusia lama kita. Memang gak instan loh, ada proses. Tapi semakin kita melekat dengan Tuhan, semakin kita menyerupai Kristus. Cara berpikirnya, cara bicaranya, kelakuannya, itu pasti berubah. Amin. Jadi yang pertama adalah dari ikut identitas kita. Sadar akan identitas kita. Yang kedua, setelah identitas, K-nya adalah kuasa. Katakan sama-sama kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Saudara, di dalam kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Yesus, yang telah membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu memang tidak selalu mudah, betul enggak? Ya, enggak selalu mudah. Dan juga enggak selalu lancar. Ya. Apalagi sekarang ini, saudara, lewat komunikasi publik di media sosial. Kalau kita enggak memperhatikan etika hukum yang berlaku, bahkan itu bisa jadi bumerang buat kita.
bisa dijerat oleh hukum. Memang gak selalu mudah. Belum lagi berhadapan dengan orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang tidak suka ketika kita memberitakan tentang siapa Kristus itu. Kita akan berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita gak nyaman. Kita akan berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita merasa tidak aman. Bisa disalah mengerti, difitnah dan lain sebagainya. Tetapi orang Kristen yang sadar identitas, ya, dia akan disertai oleh kuasa Allah. Hidup disertai dengan kuasa. Ada kuasa. Ketika kita difitnah, ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, kita bisa kecewa. Tetapi kuasa Tuhan itulah yang membuat kita bisa mengatasi kekecewaan kita. Ada kuasa untuk mengatasi stres, depresi. Bahkan kuasa untuk mematahkan tipu muslihat iblis. Amin. Nah, sebagai bangsa pilihan kita bisa mengalami yang namanya peperangan rohani, saudara. Penguasa kerajaan kegelapan pasti gak suka. Dia tidak akan membiarkan semudah itu kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, saudara. Apalagi ketika kamu mau mengajak mereka keluar dari kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib. Pastilah penguasa-penguasa kerajaan kegelapan gak akan tinggal diam. Iblis bisa mengerahkan antek-anteknya untuk membuat kamu tawar hati. Termasuk tawar hati sama Tuhan. Pesan saya, saudara jangan kendor. Jangan kecewa. Apalagi kepahitan dengan mereka. Ingat, kita adalah bangsa terpilih. Imamat yang rajani. Amin. Ada urapan. Urapan imam. Urapan raja. Ada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mau berjalan dalam kuasa Roh Kudus? Boleh lambaikan tangan saudara yang mau. Ya, saudara, kuasa itu bekerja dari kepercayaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita ingin berjalan dalam kuasa Roh Kudus, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Dia, kuncinya ini, percaya dan taat kepada Tuhan. Karena percaya, makanya kita mau belajar, betul? Belajar kebenaran firman Tuhan. Karena belajar, makanya saudara dan saya mengerti. Karena percaya, maka kita mulai bertindak. Bertindak di dalam ketaatan kita. Karena kita sadar identitas kita. Makanya kuasanya bekerja di dalam diri saudara. Dan janji Tuhan ini pasti kita akan alami. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini pasti kita alami. Dan kuasa Tuhan yang kita alami ini akan semakin mengokohkan iman kita, saudara. Kita tidak memiliki iman yang berfluktuasi karena situasi, saudara. Melainkan kita memiliki iman yang teguh. Sebab tanpa iman, tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi identitas, kuasa. Yang ketiga dari ikut adalah urapan. Katakan sama-sama urapan. 1 Yohanes 2 ayat 20 katakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saya suka di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, but you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth, because He teaches us, illuminate our mind, menerangi pikiran kita, and guard us from error. Menjaga kita dari
Sesuatu yang rusak, yang error gitu saudara. Jadi pengurapan itu mengajar kamu mengetahui seluruh kebenaran yang membuat kamu jadi sukses. Membuat kamu jadi mengalami kelimpahan. Di tempat di mana saudara beraktivitas, apakah saudara sebagai seniman, sebagai seorang politician, sebagai seorang businessman, seorang pendidik, seorang ibu rumah tangga, pengurapan itu akan membuat kamu sukses dan mengalami kelimpahan. Saudara, kesuksesan dan hidup dalam kelimpahan, kelimpahan sukacita, kelimpahan kekuatan, hikmat dari Tuhan dan lain sebagainya, itulah yang membuat orang-orang di sekitar saudara akan melirik saudara. Membuat orang-orang itu akan tertarik kepada saudara. Membuat orang-orang di sekeliling saudara mau mendengar apa yang saudara katakan. Mau datang mendekat kepada saudara. Nah, di saat mereka mau mendekat kepada saudara, itulah saatnya saudara melakukan kebenaran dari 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Kamu beritakanlah perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bu Ati, apa sih yang membuat Bu Ati kok tetap bersuka cita ya? Kok tetap semangat melayani? Walaupun gembala sudah meninggalkan kita semua. Nah disitulah Bu Ati bisa bersaksi. Bisa menceritakan perbuatan yang besar dari Dia. Ibu bisa cerita jujur sebagai manusia, saya masih sedih, tetapi Tuhan itu ada. Dia itu memberikan saya kekuatan. Memberikan saya penghiburan. Nah saudara, ini yang Tuhan inginkan. So, saudara mau mengalami pengurapan yang membuat saudara sukses dan mengalami kelimpahan? Amin. Perhatikan ini saudara. Pengurapan tidak datang tanpa doa. Ya, pengurapan tidak datang tanpa doa. Semakin kamu mendekat kepada Tuhan di dalam doa, keintiman dengan Tuhan, di dalam firman-Nya, dan keintiman dengan Dia, maka pengurapannya itu semakin melimpah di dalam kamu. Amin. Orang yang ngaku intim sama Tuhan, bernubuat bahkan atas nama Tuhan, mengaku ini saya dapat pesan Tuhan, tapi masih menikmati perbuatan dosanya, itu bukan haleluya. Itu haluluye, halu kayak begitu. Janganlah mulut kita memuliakan Tuhan, tapi hatimu jauh dari Tuhan, firman Tuhan katakan. Percuma aja ibadah kamu. Karena ajaran yang kita lakukan adalah ajaran dunia, bukan perintah Tuhan. Faith is about personal experience with God. Iman itu tentang pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara. Nah itu sebabnya di hari yang indah ini, saudara, saya ingin menyampaikan buat para orang tua, buat para senior, baik yang hadir secara onsite maupun online. Janganlah membuat anak-anak kita, jangan membuat anak-anak muda kita jadi bingung. Bahkan akhirnya meragukan Tuhan. Karena mereka melihat orang tuanya, para seniornya mudah panik, mudah khawatir. Padahal sebelumnya bicara-bicara tentang Tuhan, kehebatan Tuhan, tapi gampang banget khawatir. Mulai ikut-ikutan main robot trading, yang akhirnya rugi besar karena kejerat sama robot trading yang ilegal. Ya, di dalam pelayanan juga begitu. Panik. Gereja lain bikin gereja metaverse. Ikut-ikutan juga bikin gereja metaverse. Karena pendetanya bukan mendapatkan hikmat seperti Salomo, tapi kena FOMO. Alias fear of missing out. FOMO ini adalah perilaku yang ditandai dengan rasa takut dan khawatir yang berlebihan
Kalau tidak mengetahui berita atau yang jadi tren masa kini. Hati-hati saudara. Walaupun kelihatannya sepele, tapi FOMO ini bisa berdampak pada mental health. Jadi harus diwaspadai ini. Nah, belajar dari Daniel. Daniel, dia seorang yang memiliki personal experience with God. Sehingga Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya. Dan hasilnya apa? Buah keintiman dengan Tuhan. Alkitab mencatat dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada dia, yang didapatinya bahwa Daniel itu 10 kali lebih cerdas dikatakan. 10 kali lebih cerdas daripada orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Kalau sekarang mungkin 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang ada di Indonesia. Ya. Atau 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang ada di kota Jakarta gitu kali. Saudara, yang seperti inilah yang membuat orang itu tertarik untuk mendekat kepada saudara. Tapi kalau malas belajar, ditambah oon, ditambah sotoy, apa yang membuat orang tertarik? Amin. Jadi identitas, kuasa, urapan. Dan yang terakhir, dari ikut T-nya adalah tebarkan. Roma 10 ayat 13-15 mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa menjadi pembawa kabar baik yang efektif? Orang sekarang banyak mendengar kabar buruk. Orang banyak mendengar kabar-kabar yang menakutkan, yang membuat hidupnya menjadi tidak tenang. Manusia membutuhkan kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tapi bagaimana caranya untuk menjadi pembawa kabar baik yang efektif? Ya harus diajarkan. Harus dilatih, saudara. Makanya gereja justru di masa-masa saat ini, masa pandemi, di masa resesi ekonomi, banyak orang yang sepertinya putus harapan. Banyak orang yang khawatir. Gereja punya peluang untuk memberitakan kabar baik. Jemaat harus dilatih, harus diajarkan. Dan kasih Tuhan itu memampukan kita mengasihi sesama. Sekalipun mereka mengecewakan kita. Dan percayalah saudara, bahwa ketika kita meresponi ajakan Tuhan, ingat janji Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19-20. Tuhan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada waktu kita bersepakat mau memberitakan kabar baik, menuntaskan amanat agung, kita mengajarkan, kita melatih diri kita, mengajarkan, melatih jemaat yang Tuhan percayakan. Untuk menjadi pembawa kabar baik yang efektif. Janji Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kapan? Sampai 2022? Sampai 2023? Sampai akhir zaman. Kalau disertai Tuhan, ada kekurangan? Kalau disertai Tuhan, ada stres, depresi? Kalau disertai Tuhan, ada kebinasaan? Yang percaya kita katakan amin. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mau ikut Tuhan? Menjadi penjala manusia? Menjadi people helper? Saudara, ikut. Identitas, kuasa, urapan, tebarkan. Amin. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, sejak saya lahir baru tahun 97, saya itu punya kerinduan untuk bisa memberitakan kebaikan Tuhan.
Saya rindu sekali orang tua saya, adik-adik saya, sampai seluruh keluarga besar saya bisa menerima kabar baik ini. Lalu saya mulai bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya mulai bersaksi tentang kasihnya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Memang tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah untuk menjangkau mereka. Mereka bukannya percaya. Bahkan banyak yang menolak saya. 18 tahun saya tersingkir dari keluarga. Hal ini tentu membuat tidak nyaman. Hal ini bagi saya mengalami rasa sedih, kecewa, campur jadi satu. Tapi yang luar biasanya Tuhan adalah pribadi yang hidup. Amin. Ketika saya mulai curhat kepada Tuhan, Tuhan ingatkan janjinya kepada saya. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Dan ketika saya ingat janji Tuhan ini, harapan saya kepada Tuhan itu semakin kuat. Saudara. Seiring harapan yang semakin kuat, rasa ikhlas pun semakin meningkat. Sehingga yang namanya sedih, kecewa, semakin surut, saudara. Dan karena janji Tuhan, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kami mulai menabur. Menabur dalam doa. Menabur perbuatan baik secara konsisten. Menabur pengampunan kepada orang-orang yang telah menolak dan memperlakukan kami dengan tidak adil. Dan apa yang terjadi, saudara? Sesuatu terjadi di dalam diri kami, rasa sakit hati itu berubah menjadi belas kasihan. Ada banyak kesaksian yang tidak cukup kalau diceritakan saat ini, tapi intinya adalah 18 tahun kemudian, saat ini mereka sudah membuka pintu lebar-lebar buat kami-kami ini yang Kristen. Sehingga kami tidak lagi dibatasi, kami bisa begitu leluasa untuk memberitakan kasih Tuhan. Membagikan kabar baik. Dan gak sedikit di antara mereka yang mau didoakan, saudara. Sekarang, setiap hari Minggu, saudara-saudara saya yang beragama Islam, posting di WhatsApp grup keluarga besar dengan ucapan-ucapan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, happy Sunday, sampai pagi ini. Waktu saya buka WhatsApp, ada yang secara pribadi juga bilang, selamat beribadah. Saudara, setiap kali saya membaca postingan-postingan WhatsApp mereka di handphone saya, semakin saya kagum sama Tuhan. 18 tahun yang lalu, gak mungkin hal ini terjadi. Tapi bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Makan kue sus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saudara, ketika semua keadaan baik-baik saja, ekonomi baik, kesehatan baik, keluarga juga baik-baik, anak-anak semua pada nurut sama orang tuanya, mengucap syukur itu baik.
itu bagus. Biasalah orang Kristen kan harus juga mengucap syukur untuk hal itu, bukan? Tapi dalam keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dalam keadaan yang rasanya ini morat-marit. Kesehatan terganggu. Ekonomi terganggu. Tapi ketika kita bisa mengucap syukur. Karena kita percaya Dia adalah Bapa yang setia. Mengucap syukur sebagai korban. Itu memuliakan aku, kata Tuhan. So hari ini ada ajakan dari Tuhan Yesus. Mari ikut aku menjadi penjala manusia. Saudara, gak semua orang lo diajak ikut oleh Tuhan pencipta alam semesta ini. Dan kalau hari ini firman-Nya mengingatkan kepada kita, ada ajakan dari Yesus. Bersyukur. Bersyukur. Karena kasih karunia-Nya lah kita mendapatkan ajakan dari Raja di atas segala raja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berdoa, mari kita mulai berbahasa roh. Mari buka hati saudara dan angkat kedua belah tangan saudara. Terima saat ini pengurapan dari Tuhan. Mari ikut aku, kata Tuhan, menjadi penjala manusia. Sebab kamu adalah bangsa yang terpilih. Mari yang di rumah-rumah, angkat kedua belah tangan saudara. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan terimalah kuasa, hikmat Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Dia, yang telah membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Terima saat ini. Terima saat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Jemaat GBI WTC Mangga 2, terima. Di dalam nama Yesus, paradigma baru, urapan baru, hikmat yang baru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan.